Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan bahas program KKN yang kedua, yaitu dengan bersosialisasi dengan tetangga. Untuk lebih rincinya bisa dijelaskan secara rinci oleh Mas Rizal. Di sini kita akan menjelaskan tentang tema solusi pembelajaran efektif di rumah selama pandemi COVID-19. Nama saya Muhammad Rizal. Ibunya dengan siapa? Ibunya dengan Bu Ima. Untuk saat ini ibunya bagaimana proses pembelajaran untuk anak saat dikala pandemi COVID-19 ini? Ya sangat sulit, sangat rewel, nggak mau. Untuk pembelajarannya kita ada beberapa tips sih Ibu. Jadi untuk yang pertama itu untuk ruang belajarnya. Jadi di sini kita saranin untuk memakai ruang belajar yang membuat adiknya bisa nyaman, atau mungkin ibunya bisa belajar dengan di luar ruangan dengan udara yang segar gitu. Untuk tips yang kedua adalah dengan menerapkan waktu yang efektivitas. Jadi ibunya bisa mengatur waktu belajar dan bermainnya, atau mungkin ibunya bisa mengatur memulai belajarnya dan mengakhiri belajarnya kapan, dan untuk efektivitas belajar online-nya gimana. Jadi adiknya bisa lebih mudah untuk menyerap ilmunya. Untuk yang selanjutnya adalah kenali gangguan pembelajaran yang bisa merusak konsentrasi anak. Jadi biasanya kan ada anak yang mengalami gangguan konsentrasi saat belajar, entah itu dari mainan atau gadget, ataupun hal itu bisa juga dari orang tua. Jadi kita harus bisa memahami perilaku anak untuk gangguannya seperti apa. Saya akan melanjutkan lanjutan dari, ada saran lain untuk Ibu selain yang disarankan oleh Mas Rizal. Yang selanjutnya yaitu kenali tipe anak. Nah, setiap anak kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda cara belajarnya. Jadi lakukan dengan cara yang disenanginya. Jadi ada kalanya anak itu merasa mampu dan cepat menangkap pembelajaran apabila dinyanyikan, dan masih banyak lainnya. Jadi akan mempermudah anak untuk menangkap pelajaran yang diajarkan. Yang selanjutnya yaitu pendampingan anak selama belajar. Hal yang paling penting dalam melaksanakan belajar yaitu dengan pendampingan orang tua. Mulai dari mengarahkan hingga memberi tahapan waktu untuk pelajaran. Yang selanjutnya yaitu mengarahkan anak untuk fokus hingga menjadi teman diskusi si anak. Selanjutnya itu jaga komunikasi dengan guru. Jadi orang tua itu diharuskan untuk melakukan komunikasi dengan para guru. Jangan sungkan untuk menanyakan hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelajaran yang akan diajarkan. Bila perlu, sebelum memulai pelajaran, para orang tua diharuskan itu tanya pada guru
jadi mendalami teknik-teknik sebagai guru sebelum pelajaran dimulai, belajar secara virtual. Ya, hobi seperti itu. Dan selanjutnya yaitu mengulangi pelajaran dan latihan, yaitu pelajaran yang sudah dipelajari secara virtual tersebut itu dengan yang dipelajari secara virtual dengan para guru itu sebaiknya diulangi lagi di waktu yang lain. Dengan begitu anak akan terus mudah mengingat dan semakin memahami apa yang telah disampaikannya. Perkenalkan, nama saya Rizal. Di sini saya ingin bertanya sebelumnya dengan Ibu siapa? Anis. Ibu Anis. Di sini saya mau bertanya untuk kegiatan pembelajaran anaknya di saat pandemi COVID-19 ini untuk saat ini gimana ya Bu? Ya agak susah, sering bermain, agak susah belajar. Untuk kita ada beberapa tips untuk mengatasi perilaku anak itu. Yang pertama adalah itu untuk kondisi ruangan atau ruangan belajarnya. Jadi untuk ruangan belajarnya saya saranin itu yang bisa membuat anaknya nyaman atau enggak yang ada udara segar gitu. Jadi anaknya bisa lebih konsentrasi untuk belajar. Dan hindari untuk belajar di atas tempat tidur atau depan televisi, sebab itu akan mengganggu konsentrasi belajar anak. Untuk yang kedua itu adalah menerapkan waktu belajar yang efektif. Jadi untuk waktunya ibunya bisa mengatur waktu untuk anaknya, bisa untuk waktu memulai dan mengakhiri pembelajaran agar anak bisa belajar dengan baik, tidak terpaksa gitu. Untuk yang selanjutnya adalah tips kenali gangguan yang bisa mengganggu konsentrasi belajar anak. Jadi untuk konsentrasi belajar anak ada bermacam-macam gangguan seperti televisi, gadget ataupun mainan, bahkan orang tua sendiri pun bisa menjadi gangguan belajar anak. Jadi kita harus bisa mengenali gangguan yang bisa menyebabkan konsentrasi anak itu tidak baik gitu. Nama saya nanti saya akan melanjutkan saran dari Mas Rizal. Jadi yang selanjutnya yaitu kenali privasi anak.